Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang ke-81. Di mana semua informasi yang ada di dalam video ini diambil langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Namun meskipun begitu, ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Mengingat semua isi video ini masih dalam bahasa Jepang dan masih bersifat raw, maka masih ada kemungkinan terdapat perbedaan dialog ataupun kata-kata dari semua ucapan yang dikatakan langsung oleh setiap karakternya. So, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui, bahwa setelah hiatus selama lebih dari 3 bulan, manga Boruto chapter terbaru saat ini melakukan rebranding dengan cara merubah judul manga mereka. Dari yang awalnya Naruto The Next Generation, maka sekarang judulnya pun seketika langsung berubah menjadi Boruto Titik 2 The Two Blue Vortex. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah 2 buah pusaran biru atau 2 buah Uzumaki. Nah, selain judul manganya yang berubah, tentu saja desain para karakter utama dari cerita ini ternyata ikut berubah juga. Mengingat manga Boruto bagian kedua ini nantinya akan menceritakan mengenai kehidupan di dalam dunia shinobi setelah Naruto dan juga Hinata disegel oleh Kawaki menuju ke dalam dimensi hampa, serta setelah Boruto menjadi ninja pelarian bersama dengan Sasuke karena terkena efek dari Shinjutsu milik Eida yang mampu merubah sejarah dan menukar ingatan semua orang. Jadi tidak heran jika selama time skip beberapa tahun ini terjadi banyak sekali perubahan yang mencolok. Namun untuk saat ini kami tidak akan membahas mengenai semua perbedaan tersebut. Karena kami yakin sekali kalian semua pasti sudah tidak sabar untuk bisa tahu mengenai semua bocoran ceritanya. Oleh karena itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas saja halaman yang pertama ini. Di mana pada gambar tersebut nampak kemunculan dari Sarada Uchiha yang datang dengan pakaian lengkapnya dan juga penampilan terbarunya di dalam halaman yang full color. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama ini, Sarada pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung masuk ke dalam ruangan kerja dari Hokage yang ke-8 untuk datang menemuinya dan juga berbicara sesuatu kepadanya. Nah, disinilah poin menariknya. Walaupun sebelumnya banyak sekali yang beranggapan bahwa karakter yang akan menjadi Hokage ke-8 dan menggantikan Uzumaki Naruto adalah Kakashi ataupun Konohamaru, namun sepertinya kali ini kita pun malah harus tergocek. Mengingat kenyataannya, karakter yang menjadi Hokage ke-8 bukanlah salah satu di antara mereka berdua, tapi justru malah Shikamaru itu sendiri. Ya, walaupun sedikit mengejutkan, namun hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Karena selepas menghilangnya Naruto, Shikamaru lah satu-satunya petinggi di dalam desa yang memiliki hubungan paling dekat dan juga informasi paling banyak mengenai para Otsutsuki, termasuk mengenai kode, Eida, dan juga Daimon. Selain itu, Konohamaru pun sebenarnya masih terlalu muda untuk diangkat menjadi seorang Hokage. Apalagi di dalam serial Boruto ini, kekuatan dari Konohamaru tidak terlihat begitu hebat jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Jadi jika harus dibandingkan antara Konohamaru dan juga Shikamaru yang secara fisik tidak terlalu kuat, maka sudah jelas Shikamaru lah satu-satunya orang yang saat ini paling layak untuk dapat menempati posisi sebagai Hokage. Mengingat kemampuan intelijensi dari Shikamaru jauh lebih dibutuhkan daripada kemampuan fisik dari para ninja kuat lainnya, contohnya seperti Tsunade ataupun Hatake Kakashi. Tidak hanya sampai di situ, karena di momen yang sama ini, atau tepatnya setelah Shikamaru dan juga Sarada berdebat cukup panjang, maka tanpa banyak basa-basi, Sarada yang nampak sangat emosi, akhirnya seketika langsung pergi untuk meninggalkan ruangan itu sambil berkata seperti ini kepada Shikamaru. Hah, aku tidak peduli dengan semua ucapanmu dan juga penilaianmu. Karena faktanya role model yang aku ikuti adalah Hokage ke-7 alias Uzumaki Naruto, bukan orang sepertimu. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini giliran Sumirela yang akhirnya diperlihatkan mengenai desain terbarunya. Di mana pada momen itu, Sumire dan juga Sarada akhirnya langsung pergi menuju ke tempat Eida untuk membicarakan beberapa hal penting yang saat itu membuat mereka berdua penasaran. Intinya, Sarada bertanya kepada Eida tentang bagaimana cara membalikkan kutukan atau bagaimana cara membalikkan teknik Shinjutsu milik Eida. Tidak hanya sampai di situ,
Karena di momen yang sama ini, Sumire pun ikut melanjutkan pertanyaan Sarada tersebut dengan bertanya seperti ini kepada Eida. Eida, apakah ada cara untuk dapat mengembalikan ingatan semua orang supaya Boruto tidak dimusuhi lagi? Mendengar pertanyaan tersebut dari Sarada dan juga Sumire, Eida yang pada saat itu terlihat sedang bersantai dengan Daemon, akhirnya seketika langsung menjawabnya. Tidak, karena faktanya tidak ada satupun kekuatan yang dapat membalikan kekuatan dari Shinjutsuku ini. Lagi pula, daripada memikirkan mengenai cara membalikan kekuatanku ini, aku pun saat ini jauh lebih penasaran kenapa kalian berdua sama sekali tidak terkena pengaruh dari kekuatanku. Dan kenapa ingatan dari kalian berdua sama sekali tidak ikut berubah juga. Sayangnya, belum sempat Sarada dan juga Sumire menjawab semua pertanyaan itu dari Eida, kini Shin pun kembali berpindah lagi menuju kepada karakter lain. Mengingat pada halaman berikutnya, kini giliran Mitsuki dan juga Kawaki lah yang diperlihatkan kepada kita semua mengenai bagaimana penampilan terbarunya. Singkat cerita, penampilan time skip dari Mitsuki saat ini terlihat jauh lebih keren daripada sebelumnya. Di mana pada gambar itu, nampak Mitsuki yang muncul dengan rambut terurai ke bawah tanpa menggunakan pengikat kepala sama sekali. Serta dia pun menggunakan pakaian tangan panjang berwarna hitam, mirip seperti pakaian yang biasanya selalu digunakan oleh Orochimaru. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama ini, Mitsuki yang kebetulan sedang terlihat sangat kesal akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kawaki Uzumaki. Hah, sampai saat ini aku pun masih tetap membenci Boruto dan aku pun ingin sekali untuk membunuhnya. Karena semua perbuatan dan juga pengkhianatannya itu berhasil membuat Hokage ke-7 terbunuh. Mendengar semua ucapan tersebut dari Mitsuki, Kawaki yang saat itu sedang ada di sampingnya seketika langsung membalasnya. Tenang saja Mitsuki, tidak peduli apapun yang terjadi, Boruto tidak akan pernah bisa lolos dari pengawasanku. Karena ketika nanti dirinya sudah muncul lagi di sini, maka secara otomatis aku pun pasti akan bisa merasakannya dan aku pun pasti akan langsung datang untuk menyerangnya. Wow, menarik banget ya. Nah, terlepas semua dialog singkat di atas, ternyata masih ada satu buah hal mengejutkan lagi yang kini dimunculkan di dalam manganya secara langsung. Di mana pada halaman berikutnya, kita pun akhirnya diperlihatkan mengenai kekuatan baru dari seorang Kawaki Uzumaki. Mengingat pada gambar ini, Kawaki pun nampak terlihat sedang terbang dengan menggunakan kemampuan Shinjutsunya sama seperti dengan kemampuan para anggota Otsutsuki lainnya. Tentu saja semua hal itu seketika langsung membuat kita bertanya-tanya. Jika di gambar ini, Kawaki bisa terbang alias bisa melayang di udara, maka apakah Boruto memiliki kemampuan yang sama juga? Dan apakah Boruto bisa terbang di udara juga? Mengingat mereka berdua memiliki kemampuan yang sangat mirip dan juga mereka berdua adalah seorang Otsutsuki. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang ketiga. Di mana pada halaman berikutnya, kini giliran kemunculan dari salah satu karakter paling penting lagi yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu. Ada yang bisa tebak siapakah perempuan berambut panjang ini? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Himawari? Nah, menarik ya. Di antara desain karakter lainnya yang ada di dalam manga Boruto ini, Himawari merupakan salah satu karakter utama yang paling banyak dinantikan perkembangannya. Mengingat dialah satu-satunya keturunan Uzumaki yang masih tinggal di dalam desa Konoha dan dia jugalah salah satu karakter yang sempat ditakuti oleh Daemon. Karena faktanya, ketika Himawari pertama kali bertemu dengan Daemon, maka di momen yang sama itu, Daemon yang biasanya terlihat sangat kuat dan juga pemberani, akhirnya seketika langsung terintimidasi dan dia pun langsung berlari dengan cepat menuju ke arah Himawari sambil bertanya seperti ini kepadanya. Hah? Apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu? Dan perasaan menakutkan seperti apa yang baru saja aku rasakan dari dirimu? Intinya, Himawari memiliki sesuatu di dalam tubuhnya yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Namun sayangnya semua rahasia besar itu saat ini masih belum terjawab pada chapter 81. Mengingat kemunculan dari Himawari di chapter 81 sangatlah dikit sekali. Sederhananya, di momen ini kita pun bisa melihat sama-sama sebuah pertarungan persahabatan yang kebetulan saat itu sedang dilakukan antara Himawari melawan Koko. Di mana pada gambar itu, Himawari pun dengan cepat seketika langsung mencoba untuk menyerang Koko dengan menggunakan kemampuan taijutsunya. Walaupun pada akhirnya Koko pun berhasil menahannya dan Himawari pun mampu dikalahkan dengan sangat mudah. Namun daripada fokus terhadap pertarungan tersebut, sebenarnya masih ada satu buah hal menarik lain yang diperlihatkan kepada kita semua. Mengingat pada halaman terakhir ini, terlihat Himawari yang nampak sedang terduduk lemas di tanah sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. Intinya,
Himawari masih sangat yakin bahwa Boruto bukanlah orang yang sangat jahat. Serta di momen yang sama itu, Himawari pun dapat merasakan bahwa sebenarnya Naruto dan juga Hinata pasti belum mati. Nah, sekarang sampailah kita kepada poin bocoran cerita yang terakhir, sekaligus yang paling kita tunggu-tunggu. Tapi karena hal selanjutnya ini akan sangat seru sekali untuk dibahas pada satu video khusus, maka pada kesempatan ini kami pun akan mempersingkatnya saja di dalam beberapa kalimat berikut. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam mengenai pembahasan yang terakhir itu, maka kami sarankan kalian tunggu di video berikutnya juga ya. Singkat cerita, tepat pada 5 halaman terakhir dari manga Boruto chapter yang ke-81, kini kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama kemunculan dari salah satu karakter paling berbahaya sekaligus salah satu musuh dari Boruto, yaitu Kode. Di mana pada momen itu, Kode pun nampak sedang menyerang desa Konoha dengan membawa pasukan ekor 10-nya yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian. Melihat kedatangan dari Kode itu, Sarada pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di momen yang sama itu, dia pun langsung melompat dengan cepat sambil melayangkan satu buah tendangan supernya menuju ke arah Jubi tersebut. Tapi sayangnya, kali ini Sarada lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat ketika Jubi tersebut terpental dan juga terjatuh ke tanah, maka di saat yang bersamaan, mereka pun langsung memperbanyak tubuhnya lagi atau membelah tubuhnya lagi menjadi beberapa bagian. Serta Kode pun seketika langsung muncul tepat di hadapan Sarada sambil berkata seperti ini. Haha, lihatlah ekspresimu. Cepatlah berteriak dan meminta tolong, karena itulah yang biasa dilakukan oleh semua korbanku. Nah, disinilah momen menariknya. Karena tepat sebelum Sarada mampu merespon kemunculan dari Kode itu, maka di momen yang menegangkan itu, Boruto pun seketika langsung muncul tepat di hadapan Kode dengan cara melompat ke atas tubuh Kode dan juga langsung menginjak kepala dari Kode menggunakan kaki kanannya. Tidak hanya sampai di situ, karena pada kesempatan yang sama itu juga, Boruto pun dengan lantang seketika langsung berkata seperti ini kepada Kode. Hah, menjijikan sekali. Kenapa kau sampai meminta orang lain untuk berteriak meminta tolong, padahal hal itu sama sekali tidak diperlukan? Menyaksikan kedatangan dari Boruto tersebut, Kode pun hanya bisa terdiam kaku tanpa mampu memberikan sedikit pun perlawanan. Hingga pada akhirnya Boruto pun langsung melepaskan pijakannya itu dan pergi untuk mendekat ke arah Sarada. Wow, luar biasa banget ya. Nah, itulah semua bocoran alur cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua pembahasan lengkapnya, maka nantikan terus ya update berikutnya yang akan kami upload pada hari Jumat sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.